Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Didukung oleh Saya mau ke Mas Neta Espane. Mencari Hugeng baru. Terlalu sulitkah kita mendapatkan sosok Hugeng seperti yang tadi digambarkan oleh Mas Stanley dan juga Pak Darto? Memang sejak beberapa tahun belakangan ini kita dari Indonesia Police Watch melihat sudah muncul ada bibit-bibit kejujuran gitu ya. Tapi itu muncul dari bawah. Di atas kawan-kawan tuh masih happy dengan gaya hidup hedonis. Belum memberikan keteladanan. Mereka punya apartemen di luar negeri, punya mobil mewah ya. Yang kalau kita lihat dari struktur gaji tidak mungkin sampai kiamat pun dia tidak mungkin gitu membeli itu. Oke, kita akan tunjukkan gaji polisi. Gaji polisi untuk menjadi gambaran begitu. Berapa sesungguhnya take home pay yang diterima dan kenapa kemudian narasumber-narasumber yang tadi duduk di sini harus melakukan bisnis sampingan yang lain yang penting halal begitu untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. 1.565.200 itu Bayangkara 2, ini yang Tamtama, Bayangkara 1. Jadi memang jumlahnya sangat kecil. Jauh di bawah UMR. UMR di Bekasi itu 3.300.000. Bayangkara 2 cuma 1.500.000. Di bawah UMR. Ya, artinya negara belum memberikan penghargaan yang sepantasnya untuk polisi. Padahal standar PBB, gaji seorang polisi itu harus sama dengan gaji sistem perbankan di negara itu. Misalnya gaji kita lihat yang berikutnya gajinya. Ya, silakan Bang Neta. Jadi memang ini sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Jadi kalau kemudian ada polisi yang menerima suap, ya kadang-kadang kita merasa memang wajar. Tapi ada juga seolah-olah bisa diwajarkan begitu, karena ya, jumlahnya hanya sedikit. Ya. Mas Stanley, saya ingin tanya, apakah memang menjadi sangat sulit untuk berharap begitu ya, polisi-polisi jujur kalau misalnya negara hanya bisa memberikan mereka penghasilan sebesar ini? Bahkan perwira pertama saja 2,6, masih di bawah UMR itu. Ya, ini sudah agak lebih baik karena saya pada 2002 diminta oleh waktu itu Kapolri Pak Dai Bahtiar untuk masuk di tim Pokja Reformasi. Kami melakukan audit berapa sih keuangan dalam APBN dan berapa sumber-sumber non-APBN. Ternyata barangkali adalah 70% itu mengandalkan sumber-sumber non-APBN. Nah, kalau kita lihat berapa gaji polisi di sini memang sangat tidak layak, terlalu Bintang kecil. Bintang 4 saja kurang dari 5 juta. Bandingkan dengan polisi di Singapura yang mungkin gajinya 10 kali lipat dari gaji kita. Jadi mereka sudah tidak perlu pusing dengan misalnya harus menjadi tukang tambal ban, menjadi pemulung, karena mereka tugasnya adalah memikirkan bagaimana kewajiban polisi untuk melayani masyarakat. Seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh negara. Bandingkan dengan gaji di Indonesia yang memang sangat minimal dan profesi polisi belum dihargai sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya sedemikian besar untuk negara ini. Apakah kemudian itu bisa jadi alasan pembenar, Pak Neta? Itu memang hal yang orang, oh ya wajar saja. Tapi apakah kemudian menjadi wajar kalau kita memang tidak usah berharap muluk-muluk terhadap polisi yang jujur karena gajinya memang seperti ini? Solusi memberikan gaji yang layak dalam kondisi saat ini, itu bukan solusi utama. Yang utama itu adalah pengawasan dulu. Karena berapapun besar gaji polisi, kalau gaya hedonisnya masih berkembang, itu tidak akan menjadi jalan keluar, tidak akan cukup. Mas Denny, saya tahu sempat ada ide membuat Hugeng Award, penghargaan untuk polisi yang jujur, tetapi kemudian tidak jadi. Itu karena apa? Karena memang susah menemukannya? Karena susah menemukan. Waktu itu ada beberapa nomine yang diusulkan ya, ada 4-5 nama. Nah, ketika ini digodok dan minta masukan dari beberapa juga, termasuk kalangan internal polisi, muncul juga cacat-cacat dari figur yang masuk sebagai nomine. Misalnya, orang ini punya sejarah ini, orang ini. Akhirnya begitu sulitnya, sehingga kita putuskan ya sudah, tidak dilakukan dan keterusan sampai sekarang. Padahal idenya menurut saya adalah ide yang positif, bagaimana memberikan penghargaan dan mengangkat keteladanan dari polisi-polisi yang memang sangat idealis dalam kesulitan dan khususnya mereka mempertahankan integritas sebagai aparat kepolisian. Itu yang harus didorong. Seperti yang tadi kita dengarkan kisahnya. Karena penghasilan sedikit maka akan lebih mudah terjerumus. Tapi kalau kita bandingkan Pak Hugeng, sedemikian sedikit penghasilannya, sedemikian susah hidupnya tetap bisa mempertahankan integritas. Apa kira-kira yang dimiliki Hugeng yang bisa ditularkan ke yang lain? Apa yang spesial sehingga kita bisa mencetak Hugeng-Hugeng yang baru, Pak Darto? Beliau itu hidupnya sederhana. Jadi saya pernah ke rumah beliau.
Dia hanya makannya itu dengan sayur semacam sayur bening itu aja dengan saya. Jadi kuncinya di kesederhanaan. Kesederhanaan. Hidup sederhana. Itu yang menjadi kunci kenapa ia bisa mempertahankan integritas. Betul. Dan setelah saya tadi mendengar dari bapak-bapak polisi, dari AKBP ke bawah, ternyata muncul hugeng-hugeng baru. Dan yang kita harapkan lebih banyak perwira-perwira. Betul. Jadi bukan hanya yang bawah, tetapi juga perwira yang tinggi. Mudah-mudahan juga bisa menjadi hugeng baru. Cerita Hugeng bukan hanya simbol bagi kepolisian. Kisah Hugeng adalah mimpi akan bersihnya pemerintahan. Menjadikan birokrasi sebagai pamong praja yang melayani, bukan pangreh praja yang serba ingin dilayani. Birokrasi yang berbelit dan aparat yang serakah membuat pemerintah bersih lebih mirip suatu alkisah. Saking sulitnya mencari sosok-sosok teladan, polisi sederhana sudah cukup membuat semua terkesan. Tapi memang mau bagaimana lagi? Tak gampang mencari pejabat yang bisa jadi inspirasi. Memang ada polisi-polisi yang hidup sederhana, kebanyakan bukan mereka yang benar-benar berkuasa. Jangan sampai teladan hanya diberikan para bawahan, karena contoh terbaik seharusnya datang dari para atasan. Sudah saatnya para perwira tinggi ikut ambil bagian. Betapa dahsyat jika teladan datang dari lingkaran kekuasaan. Itulah mengapa Hugeng menjadi sosok amat istimewa. Sebab tak gampang menjadi jujur di Mabes ataupun di istana.